Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang ke-10 pada bulan Januari, Jumat tanggal 10 tahun 2025. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Pertama Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertama Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop judul bacaan, Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan kita tadi, dari Pertama Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, diberikan nats renungan atau tema yang berbunyi, bergantung kepada kekuatan Allah. Bergantung kepada kekuatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuatan adalah salah satu arti dari kata kemampuan, yaitu kesanggupan atau kecakapan untuk melakukan sesuatu. Kata kuat juga dapat diartikan sebagai memiliki banyak tenaga untuk mengangkat atau mengangkut, atau tidak mudah goyah atau terpengaruh, seperti para petinju kelas berat atau juara angkat besi dan lain-lain sebagainya. Namun kesemuanya itu
adalah hanya untuk sementara saja dan tidak kekal. Tetapi kekuatan Allah adalah kekal adanya dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Hikmat manusia tidak bisa dijadikan pijakan dalam memberitakan firman Tuhan, sebab hikmat manusia bukanlah sumber kebenaran sejati. Jika kita melihat kitab Korintus 2 ini, Paulus kembali menekankan bahwa pemberitaan Injil yang dia lakukan bukan dengan kekuatannya, bukan dengan hikmat yang dimiliki, tetapi dengan kekuatan Allah, seperti yang dikatakan dalam bacaan kita tadi, dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas kita pagi ini menasehatkan kepada kita untuk tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan kita harus bergantung kepada kekuatan Allah. Apakah yang dimaksud dengan bergantung kepada kekuatan Allah? Yang pertama, bergantung pada kekuatan Allah berarti kita tidak akan dikecewakan. Kekuatan Allah tidak mengecewakan, tetapi memberikan penghiburan dan kemampuan untuk mengatasi segala hal. Yang kedua, bergantung pada kekuatan Allah berarti kita harus memenuhi hati dan pikiran kita dengan hikmat Tuhan. Untuk mengerti hikmat Tuhan, kita harus memenuhi setiap hati dan pikiran kita dengan firman kebenarannya, agar dengan cepat kita mengerti jawaban dari hikmat Allah itu. Yang ketiga, bergantung pada kekuatan Allah berarti kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang ada di dalam hati kita, selalu siap sedia memberikan hal yang belum kita ketahui. Pengetahuan tentang Allah pun dapat dinyatakan bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 14 disebutkan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kata dipimpin Roh Allah artinya orang-orang yang telah mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun atau menggiring, seperti gembala menggiring domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke tempat yang bermata air. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang sama berbahagia di dalam Tuhan, izinkanlah Roh Kudus memimpin hidup kita. Perbanyaklah waktu dalam doa, pujian dan menyembah Tuhan, sampai kita benar-benar menikmati kehadirannya yang membawa kita kepada hikmat-Nya dan damai sejahtera, baik yang kita nikmati dalam dunia ini maupun kepada hidup yang kekal. Semoga Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan dan menyertai kita untuk selalu bergantung kepada kekuatan Allah, mulai saat sekarang ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap bergantung kepada kekuatan Allah yang sepenuhnya melalui Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Berikanlah kekuatan,
baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikan masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkatilah bupati dan wakil bupati dan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Berikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa buat kedua hamba-Mu sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusiniati Puntu, dan Bapak Pendeta Oktopianus Banne Padang. Bahkan kami sebagai penatua dan diaken, juga sebagai pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.